Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore buat teman-teman semua. Hari ini kita ada pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, kita akan bahas materi tentang hakikat perencanaan, evaluasi dan pembelajaran anak usia dini. Oke, hakikat perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Teman-teman pasti sudah sering mendengar tentang perencanaan, baik dari perencanaan proposal kegiatan ketika teman-teman ikut organisasi, perencanaan saat teman-teman buat sebuah kegiatan, itu pasti butuh perencanaan, ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menjelaskan sedikit tentang perencanaan itu apa? Iya, itu adalah rancangan kita. Jadi, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa di depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Jadi kita, kalau merencanakan sesuatu pasti memilih, "Oh ini yang kegiatan ini tepat, oh kegiatan ini kurang efektif, oh kegiatan ini bagus," dan lain sebagainya. Kemudian, ini tadi ya, menentukan, yaitu menemukan atau mengungkapkan dan meyakinkan. Kita tentukan kegiatan apa yang akan kita pilih. Lah, ya, setelah kita menentukan, kemudian kita tindakan, yaitu spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Nanti ketika kita sudah milih kegiatan A, nanti bagaimana pelaksanaannya itu seperti apa, nanti kita, rundingkan bersama biasanya. Kemudian tepat, dikaitkan dengan tindakan. Nah, tepat enggak sih tindakan ini dengan kegiatan itu sesuai enggak? Kalau sudah ditentukan, sudah, kita sudah memikirkan pelaksanaannya, kemudian kita sudah merasa bahwa ini tepat, oke, kita pilih kegiatan itu. Kemudian ada pilihan-pilihan yang lain, yang pertama, pemilihan tujuan dan kriteria. Kegiatan ini tujuannya apa dan kriterianya seperti apa, itu pasti sudah, dibicarakan. Kemudian identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan skripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan. Ya kalau semisal kegiatan yang kita pilih itu, ketika pelaksanaannya nanti ada kendala, kita sudah memiliki alternatifnya. Jadi cadangan, kegiatan cadangannya, istilah lainnya itu adalah kegiatan cadangan. Kemudian yang ketiga adalah arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, alternatif tadi itu tetap dalam koridor dari tujuan dan kriteria yang kita tentukan di awal. Jadi tidak melenceng jauh, ya, seperti itu. Itu adalah, definisi dari perencanaan. Kemudian kalau di perencanaan pembelajaran, menurut yang G, dia menyatakan bahwa perencanaan adalah aktivitas yang menggambarkan hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi harus perencanaan dalam pembelajaran ini kita sudah tahu gambar kegiatan itu nanti pelaksanaannya seperti apa, dan tentu cara atau metode yang akan kita gunakan itu sudah jelas. Gimana caranya kita atau metode yang kita gunakan agar kegiatan tadi itu bisa terlaksana. Seperti itu. Dan terlaksananya itu ya sesuai dengan tujuan kita. Karena ini perencanaan pembelajaran, maka tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau untuk anak-anak usia dini mungkin contohnya tujuan dari perkembangan bahasa, yaitu salah satunya anak mampu memiliki perbendaharaan kata berapa, seperti itu. Kemudian di sini ada juga definisi yang lain dari perencanaan pembelajaran, yaitu
Suatu rancangan atau rencana yang menggambarkan aktivitas, proses, dan hasil pembelajaran yang harus dicapai setelah rencana tersebut dilaksanakan. Jadi di sini selain gambaran kegiatannya, selain hasil pembelajarannya, kita juga sudah tahu bahwa dari rencana itu tadi kita sudah tahu apa tujuan kita. Sudah jelas apa yang akan kita capai dari rancangan pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya ada juga lagi definisi yang lain, yaitu perencanaan pembelajaran adalah apa yang akan dikerjakan guru dan siswa di dalam kelas dan di luar kelas. Kalau dari Nana Sujana, perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Jadi hampir sama ya. Intinya adalah suatu gambaran yang akan kita suatu gambaran kegiatan yang akan kita berikan kepada anak, termasuk bagaimana nanti pelaksanaannya, termasuk bagaimana nanti metode yang akan kita gunakan, termasuk apakah dengan ini kita bisa mencapai tujuan dari pembelajaran, seperti itu. Kalau ini dari Nana Sujana juga, ini dengan mengkoordinasi atau mengatur dan menetapkan komponen-komponen pengajaran sehingga arah kegiatan, tujuan, isi kegiatan, materi, cara pencapaian kegiatan, metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya atau evaluasi atau penilaian menjadi jelas dan sistematis ya. Jadi ini lebih lengkap lagi dari Nana Sujana. Dari pembelajaran AUD sendiri, PAUD, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar. Jadi kegiatan kalau untuk anak usia dini dikhususkan di sini kegiatan bermain, di mana kegiatan bermain ini memfasilitasi anak agar proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Dan mengapa guru perlu merencanakan pembelajaran? Yang pertama, pembelajaran yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketika sudah sistematis dan berkesinambungan, kita akan tahu mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, dan mana yang akan dicapai selanjutnya. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran dirancang mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, keluasan muatan atau materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat atau sumber belajar, model pembelajaran, dan cara penilaian. Jadi mengikuti prinsip-prinsip dari pembelajaran. Kemudian Ibrahim ini menyatakan secara garis besar, perencanaan pengajaran mencakup kegiatan yang pertama merumuskan tujuan, penilaian, materi atau bahan, metode, alat atau media yang diperlukan. Yang pertama merumuskan tujuan, yaitu tujuannya apa? Kalau tentang perkembangan bahasa ya kita cari tujuannya, kita ambil. Kemudian yang kedua kita penilaian. Anak-anak setelah melaksanakan kegiatan tadi, kita menggunakan penilaian apa? Tanya jawabkah atau penilaian observasikah? Nah, kita pilih, kita rancang. Jadi sebelum pembelajaran. Kemudian materi atau bahan ajar kita pilih, kita pakai bahan alam atau mungkin buat sendiri. Maksudnya materinya ini isi dari apa yang kita rumuskan tadi. Apa saja yang akan kita lakukan waktu kegiatan itu. Kemudian ada metode, bisa metode bercerita, metode bercakap-cakap, dan lain-lain. Kemudian alat atau media yang diperlukan. Ini pakai media buatan sendiri atau mungkin beli atau mungkin dari pabrik gitu ya. Jadi tadi saya kalau yang
Yang ketiga tadi adalah isinya, materinya atau bahannya. Bahannya ini bukan, tadi saya agak salah mengartikannya, kalau materi atau bahan ini isinya atau kontennya. Kalau yang kelima baru alat atau medianya, barang jadinya. Kalau materinya ini, semisal anak-anak mampu, menguasai perbendaharaan kata meja. Di materinya tentang meja, kemudian nyari tentang, fungsi meja atau mungkin nyari tentang, apa namanya, macam-macam bahan untuk digunakan, untuk membuat meja, seperti itu materinya. Kalau alat dan medianya ini mungkin bisa pakai meja yang sebenarnya atau mungkin bisa pakai, dalam bentuk gambar yang di-print dan diberi, apa namanya, kardus agar tidak meliuk-liuk seperti itu, jadi media atau alat, yang digunakan, seperti itu. Kemudian ada tujuan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menjabarkan kegiatan dan bahan yang akan disajikan guru dalam pengajaran. Jadi kita sudah tahu kegiatan apa dan bahan yang akan digunakan itu apa, sudah jelas. Jadi kita tidak mengarang indah. Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah memberikan arah dan tugas yang harus ditempuh dan dilaksanakan guru dalam pengajaran. Jadi nanti laksanaannya seperti apa, apa namanya, tata cara kegiatannya seperti apa itu sudah jelas. Kemudian mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya. Itu jelas karena sudah tahu, materinya apa, nanti kegiatannya seperti apa, guru sudah tahu. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri pada guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru akan pede, "Oh, nanti saya bahas ini," sudah jelas dan sudah dipelajari sebelumnya. Otomatis rasa percaya dirinya itu pasti tumbuh. Kemudian menjamin kontinuitas bahan pelajaran dalam pengajarannya. Karena sudah tahu, sudah paham, oh nanti kegiatan ini, alat bahannya ini, materinya ini. Nah, mungkin saja di pertemuan 2 minggu selanjutnya atau mungkin 1 bulan selanjutnya mungkin ada, bahasan yang hampir mirip atau mungkin, sama tapi berbeda konsep atau berbeda kelas. Mungkin di kelas A, satunya ke kelas B, kita bisa, apa namanya, bisa menggunakan bahan yang sama, tapi dengan kegiatan yang berbeda, seperti itu. Kemudian perencanaan tujuan pembelajaran PAUD tadi kan secara umum yaitu ini tujuan perencanaan pembelajaran secara umum. Kalau di PAUD sendiri, di sini ada yang pertama untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan agar guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan anak, agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara sistematis, kemudian agar guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik, serta memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi anak didik. Dan yang terakhir, agar mengembangkan pembiasaan dan pengembangan kemampuan-kemampuan dasar anak dapat tercapai secara optimal. Ya, jadi ini tujuan perencanaan pembelajaran PAUD ada 5 ya. Jadi intinya kalau ketika kita merencanakan pembelajaran untuk anak, yang kita lihat adalah bagaimana perkembangannya, bagaimana tingkatan usianya, apakah kegiatan ini sudah sesuai, apakah ini sudah dapat dilakukan oleh anak atau belum di usianya, seperti itu. Apakah anak akan senang jika menggunakan kegiatan ini? Ya, jadi itulah salah satu atau beberapa tujuan dari perencanaan pembelajaran PAUD. Kemudian fungsi dari perencanaan di sini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jadi fungsi dari perencanaan ini sebagai pegangan kita. Jadi kita tidak sembarangan melaksanakan kegiatan. Jadi bukan otodidak karena kita ada di instansi atau lembaga yang memang tujuannya adalah untuk mengembangkan anak usia dini lebih tepatnya. Kalau kita di rumah, kita memang pembelajaran secara otodidak.
tidak ada perencanaan, tapi kita ada di instansi, di lembaga PAUD, maka kita perlu perencanaan sebagai pedoman kita agar, beberapa tujuan yang telah disusun dalam kurikulum itu bisa tercapai. Oke, sekian dan terima kasih. Itu beberapa, materi tentang hakikat perencanaan pembelajaran anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.